Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman sewaktu menjadi pramugari, dan itu tak akan pernah terlupakan. Awalnya saya terbang tengah malam dari Makassar ke Ambon. Saya lupa jam berapa, kira-kira mungkin antara jam 01.30 atau 02.30 pagi waktu Makassar. Wah, itu lagi ngantuk-ngantuknya banget. Orang lain tidur, saya kerja, ya gitu deh. Jalani saja, namanya juga kerja harus dilakukan dengan sepenuh hati. Penerbangan dari Makassar ke Ambon sekitar 3 jam. Setelah sampai di Ambon, kita membawa penumpang lagi dari Ambon ke Makassar. Ada penumpang seorang ibu bersama suaminya. Ibunya sekitar umur 65 tahun. Awalnya naik ke pesawat sehat-sehat saja, karena saya pun gak terima surat keterangan kalau ibu tersebut sakit. Pesawat lepas landas dan selama di atas pun masih baik-baik saja. Rekan terbang saya cek kabin, mengecek keadaan penumpang dari belakang pesawat ke depan. Tiba-tiba dia bilang begini, "Mbak Irma, ibu itu seperti orang meninggal." Kataku, "Masa sih?" Saat saya intip dari balik penutup, ibu tersebut masih bergerak. Ya sudahlah, saya kembali kerja lagi. Nggak lama, semua penumpang ramai, teriak-teriak. Ada satu penumpang bilang ke saya, "Mbak, itu ibunya." Ternyata saya cek, ibu yang dimaksud rekan saya itu, yang saya lihat ibu itu seperti sesak napas. Tangan dan kakinya saya pegang dingin banget. Suami yang di sebelahnya memegangi badan istrinya dan diam saja, gak seperti penumpang lain yang heboh. Saya minta tolong kepada rekan saya untuk mengambil oksigen yang ada di pesawat. Saya langsung lapor ke kapten atau pilot jika ada yang sakit dan membutuhkan oksigen. Saya pun membuat pemberitahuan untuk penumpang jika ada yang bekerja sebagai dokter atau perawat untuk membantu saya dan menangani ibu tersebut. Alhamdulillah, ternyata ada dokter. Selama dokter memeriksa keadaan ibu itu, saya memberikan minyak hangat ke tangan dan kakinya dan membantu dokter untuk menyadarkan ibu tersebut. Tapi lama-kelamaan malah tambah gak sadar. Yang tadinya masih bisa buka mata, jadi menutup mata. Akhirnya ibu itu ditidurkan di bagian tempat pesawat yang agak lega. Selama kejadian itu, saya bolak-balik ke ruang pilot untuk memberitahukan kepada kapten pilot saya tentang keadaan ibunya. Setelah ditidurkan, dokter itu seperti memompa jantung ibu itu, tapi tetap nggak ada respon. Dokter membuka mata ibunya dan melihat dengan bantuan senter. Dokter bilang, "Sudah nggak ada, Mbak, alias sudah meninggal." Tapi saya belum percaya saat itu karena saya masih ingin berusaha menolong ibu itu. Saya bilang, "Coba dok, tolong dicek lagi." Dokternya kembali mengecek ibu itu dan tetap bilang ini masih sudah nggak ada. Saya shock banget karena baru kali ini melihat orang meninggal di depan saya. Dan saya langsung lapor ke kapten kalau ibunya sudah meninggal dan meminta kapten untuk memberitahukan pihak bandara di Makassar menyiapkan ambulan pada saat kita mendarat nanti. Singkat cerita, pesawat mendarat dan ibu tersebut langsung digotong menuju ambulan. Setelah selesai, saya melanjutkan terbang ke Jakarta. Kalau nggak salah kejadian ini saat malam Jumat. Selama penerbangan menuju Jakarta, saya nggak tenang, merasa agak takut. Awalnya pesawat yang saya tumpangi ini baik-baik saja, nggak ada yang rusak. Tapi setelah kejadian meninggal itu, tiba-tiba toilet pesawat rusak dan saya baru sadar kalau saya juga membawa orang meninggal di kargo pesawat.
Ada dokumen penerbangan kalau tujuan ke Jakarta ini membawa peti jenazah beserta jenazahnya. Setelah pesawat mendarat, kapten saya bilang, "Irma, kamu nanti pulang sampai di rumah langsung baca surat Yasin. Takut nanti diikuti." Ya sudah. Sampai di apartemen, saya langsung ngaji, baca Yasin dan sekaligus mendoakan ibu itu. Selesai. Sekian ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.